ketika ini sudah 16 hari terjadi masih seperti ini, percepatan tentu kita hargai permintaan maaf dari pemerintah, bukan untuk masyarakat pada umumnya, tapi justru untuk para korban, ini tentu adalah sesuatu yang baik. Tapi dalam hal ini ketika setiap harinya mereka masih berupaya untuk mendapatkan logistik dasar untuk bertahan hidup, maka pertanyaannya adalah apa batas korban ini harus menunggu sampai akhirnya donasi asing ini dibuka. Karena kalau kita bicara tentang nyawa, maka ini bicara tentang kemanusiaan. Dan ketika bicara tentang kemanusiaan, rasa-rasanya kondisi seperti ini sudah cukup alasan untuk kita menerima bantuan asing. Karena saya tutup Mas, dalam hal ini Mas Ivan, bahwa kalaupun memang ada pride yang harus dijaga, justru adalah ketika pemerintah tidak lagi menerima utang atau investasi asing dari luar negeri. Karena sebetulnya kita mampu. Kita punya semua sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri, tapi justru ketika bencana seperti ini kita justru menolak donasi asing. Ini justru logical fallacy di tapi kita Mas Ivan semua. udah bilang loh bahwa bukan urusannya soal masalah kebanggaan atau pride loh Mbak. Ya artinya ini perlu dijelaskan ke publik kenapa ini masih belum diterima, sedangkan kondisi di lapangannya ini masih belum baik-baik saja. Masih ada dorongan untuk status bencana nasional Mas. Itu akan dipikirkan lagi dan keran bantuan asing tampaknya akan dibuka dalam waktu dekat? Ya tentu kita mengapresiasi, kita menampung aspirasi dari masyarakat ya. Tetapi kan begini, berkaitan dengan misalkan anggaran penanganan bencana. Pak Presiden, Pak Menteri Keuangan, DPR pun sudah memastikan bahwa semua anggarannya siap gitu ya. Lalu untuk pengiriman bantuan, Basarnas, BNPB, TNI, Polri, semuanya sudah menyatakan kesanggupan, kita siap melakukan percepatan gitu ya. Lalu juga semua BUMN juga bergerak untuk memberikan bantuan, BUMN juga bergerak mempercepat pemulihan listrik, pemulihan telekomunikasi, ya. Kementerian PU juga mempercepat perbaikan infrastruktur. Itu kan langkah konkret, langkah nyata bahwa Presiden hadir, pemerintah hadir, dan pemerintah ini sama sekali tidak meninggalkan masyarakat. Bahkan Pak Presiden juga sudah memerintahkan bahwa keselamatan warga itu menjadi prioritas. Singkatnya ada kekhawatiran nggak sih sebetulnya dari pemerintah kalau bantuan asing itu masuk ke Indonesia? Sama sekali tidak ada kekhawatiran bagi kita ya. Tapi kan kita masih merasa mampu, kita bisa begitu. Saya ambil contoh ya, misalkan di Aceh, fasilitas kesehatan itu sudah banyak yang beroperasi. Artinya pemerintah terus melakukan percepatan, Kementerian Kesehatan juga turun tangan melakukan percepatan berkaitan dengan dampak penyakit. Kementerian Kesehatan juga turun melakukan deteksi dini, screening terhadap masyarakat terdampak korban supaya apa? Supaya ada penyakit-penyakit yang mungkin timbul akibat bencana bisa dimitigasi, bisa diobati terlebih dahulu begitu. Mbak Sherly, ada kemampuan itu dan tidak ada kekhawatiran sebetulnya. Kekhawatiran dari siapa Mas? Ini perlu dijelaskan saya pikir ke publik karena dalam hal ini ketika pemerintah merasa yakin, maka hilirnya adalah seharusnya masyarakat langsung mendapatkan ketenangan, bahwa masyarakat langsung mendapatkan apa yang hari ini mereka butuhkan. Dan dalam hal ini harapannya adalah sepakat bahwa kolaborasi dari semua stakeholder ini terjadi, bukan lagi karena ego sektoral. Dan dalam hal ini saya bertanya dari lubuk hati yang terdalam, apakah dengan menerima donasi asing itu membuat harga diri Indonesia misalnya jatuhkah? Atau justru itu memberikan indikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu misalnya? Bukankah dengan kondisi dan atas dasar kemanusiaan ini adalah siapapun bisa membantu? Dan rasa-rasanya ketika donasi asing ini masih ditahan, justru kita semua bertanya, sebutlah misalnya Bupati Aceh. Mualim sudah menyebutkan bahwa kita sebetulnya menerima. Artinya ada harapan sebetulnya masyarakat di daerah seperti apa, tapi pemerintahnya masih meyakini bahwa mampu. Berarti ini kan ada miskomunikasi. Dan ke depan tentu dalam hal ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh perangkat daerah, TNI, Polri yang sudah bekerja keras, dan saya pribadi melihat itu juga berkolaborasi dengan BNPB termasuk yang di daerah, maka hari ini bukan hanya tentang bagaimana terlihat di publiknya, tapi bagaimana bantuan itu benar-benar sampai ke masyarakat, karena masyarakat hari ini meregang nyawa, Mas. Mari kita ingat lagi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mas Ivan terima kasih, Mbak Sherly terima kasih.
Terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Rusi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Saya Tifal Solesa. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.